Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sari Putri dengan NIM 20031 dari kelas basis data FATA. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demo terakhir yang basis data untuk project basis data. Jadi di sini saya sudah mengisi record tiap tabelnya itu minimal 10. Kemudian nanti saya akan menunjukkan store prosedur, laporannya atau rekapannya yang sudah ada. Nanti store prosedurnya itu untuk memanggilnya menggunakan parameter. Kemudian nanti juga saya akan menunjukkan tabel, trigger, dan lain-lain dalam database yang sudah saya buat. Langsung saja kita masuk ke database-nya. Nah, di sini saya membuat database dengan nama Lotus_Cafe. Jadi di sini ada 5 tabel. Yang pertama kasir, kategori, menu, transaksi, dan transaksi detail. Nah, di tiap tabel ini sudah ada minimal 10 data ya, yang masuk 10 data record. Oke. Kemudian di sini saya akan menunjukkan trigger yang saya sudah buat. Jadi di sini triggernya ini ada beberapa trigger. Ini tiap tabel di sini ada triggernya. Nah, yang pertama saya menunjukkan trigger untuk transaksi detail. Jadi di sini ada trigger untuk men-setting bahwasanya harga itu sama dengan harga yang ada di tabel menu. Jadi dia bisa dinamis gitu. Kemudian subtotal juga ini sama dengan quantity dikali dengan harga. Jadi kita tidak perlu memasukkannya kembali, sudah otomatis. Kemudian di sini ada transaksi. Di tabel transaksi ada trigger. Yang pertama itu nama pelanggan, itu harus diisi. Kalau nggak diisi nanti akan di default dengan anonim. Kemudian tanggal juga harus diisi, jika tidak diisi akan di setting now. Kemudian waktu juga akan di setting now. Kemudian tunai, jadi nanti ketika membayar itu harus lebih besar daripada total. Jadi kalau kurang dari total nanti bakalan ada message errornya seperti itu. Kemudian di sini juga saya men-setting bahwasanya kembalian itu sama dengan tunai dikurangi total. Jadi udah otomatis juga. Kemudian di tabel menu di sini harga harus lebih dari, tidak boleh kurang dari 1000. Kemudian nama menu juga harus diisi. Kemudian di tabel kategori di sini ada kategori itu juga harus diisi, tidak boleh kosong nama kategorinya. Nah, kategori menu transaksi dan transaksi detail yang barusan saya jelaskan di sini itu menggunakan before insert. Nah, satu-satunya menggunakan after insert itu di tabel transaksi detail, yaitu untuk mendapatkan total. Jadi, di sini fungsinya adalah update transaksi. Jadi, saat totalnya itu, nanti kan di tabel transaksi itu ada total. Nah, totalnya itu nanti bisa otomatis akan berubah sesuai dengan menu yang sudah ditambahkan di ID tersebut. Jadi kan pelanggan itu memasukkan ketika memesan itu akan mendapatkan ID transaksi. Kemudian total itu masih default 0. Ketika pelanggan itu sudah memesan di transaksi detail itu sudah masuk datanya, nanti totalnya ini akan otomatis terisi sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh pelanggan itu. Kemudian di sini saya menggunakan function juga. Get harga ini untuk mendapatkan harga tadi berdasarkan ID tabel menu, kemudian get total ini untuk mendapatkan total. Nah, ini mendapatkan total yang ada di transaksi detail, kemudian dimasukkan ke tabel transaksi tadi yang kita atur di trigger. Kemudian di sini ada store prosedur. Ada prosedur. Nah,
Prosedurnya ini ada cari ID menu, ada cari nama menu. Jadi contohnya seperti ini. Salah satu aja, cari berdasarkan nama menu aja. Ketika di execute, kita tinggal memasukkan nama menunya. Nama menunya misal A. Ini akan muncul apa saja sih yang ada A-nya, nama menunya. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa prosedur lainnya. Yang ini ada prosedur untuk insert data dulu. Kita pakai yang transaksi. Jadi ketika transaksi tadi kan kita sudah mengatur agar otomatis. Jadi ini ID kasirnya kita pilih aja, misalnya ID kasir 4. Kemudian namanya Linda, makan di tempat, belum lunas karena dia kan belum membayar. Oke, kita cek di sini. Nah, sudah masuk ya. ID transaksinya 11. Kita masuk ke tambah transaksi detail. ID transaksinya 11, tadi kan sudah terlihat. Kemudian kita pilih menunya. Menunya misal 8 sebanyak 2. Ini muncul menu yang sudah dipesan dan totalnya sebanyak 2, kemudian totalnya jadi 40.000. Kemudian kita bisa nambahkan lagi 11 ID transaksinya, kemudian kita pesan lagi ID-nya 4, ini sebanyak 3. Nah, ini muncul. Kita masih bisa pesan lagi sebanyak yang diinginkan. ID menunya 12, pesannya 1. Kita cek. Nah, sudah. Jika sudah, kita kan sudah bisa melihat nih totalnya 118.500. Jadi kan pelanggan itu tidak boleh memberikan tunai itu kurang dari totalnya. Jadi kita masukkan 120.000. Kita ke get bayar. Nah, di transaksinya tadi 11. Terus tunainya 120.000. Karena tadi totalnya 118.500. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Di sini bisa dilihat totalnya 118.500. Nanti status pembayarnya berubah jadi lunas, tunainya juga masuk, kembaliannya udah otomatis seperti itu. Kemudian untuk reportnya di sini saya ada kemudian untuk reportnya di sini saya ada 2. Yang pertama untuk report menu terlaris. Jadi kita ini di sini menambahkan limit saja, memasukkan parameter limit. Mau berapa menu terlaris? Misalnya yang paling atas. Jadi misalnya 1 menu terlaris teratas. Nah, itu ternyata ada somai kukus. Jumlah lakunya 10. Kemudian di transaksi bulanan, untuk report transaksi bulanan ini kita memasukkan bulannya, value-nya ini parameternya adalah bulan. Jadi misal bulan 5 itu berapa ya pemasukannya, totalnya, ini dilihat berdasarkan totalnya. Jadi ada 781.000 uang yang masuk di bulan 5. Misal lagi kita bulan 6, karena saya baru masukkan data pada bulan 5 dan bulan 6 saja. Di sini totalnya berbeda, 311.500 untuk bulan 6. Kemudian di sini itu juga ada, kita bisa lihat transaksinya by kasir ya. Jadi kita masukkan nama kasirnya. Misalnya nama kasirnya itu kasir 2. Ini bisa terlihat. Nah, siapa saja yang ditangani oleh kasir 2 itu. Kemudian bisa dilihat transaksinya. Ada 2 transaksi yang ditangani oleh kasir 2. Oke, jadi sekian penjelasan tentang
project saya